Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menyampaikan materi perancangan basis data. Baik, nama kelompok kami, anggotanya pertama Ahmad Rosidi, Lukman Mutakin, saya sendiri Muhammad Faizal Akbar, Saraswati, dan Subeki. Baik, tahapan pertama kami mengumpulkan data dan analisis. Data yang kami kumpulkan adalah data penjualan di toko bangunan. Yang pertama ada nota pembelian dari supplier, nota penjualan, dan data karyawannya. Tahapan kedua adalah perancangan database secara konseptual. Di sini kami sudah membuat dibagi-bagi menjadi beberapa tabel. Ada tabel barang, tabel penjualan, tabel transaksi, tabel karyawan, dan tabel pembeli. Untuk tabel barang, yang menjadi primary key-nya adalah kode barang. Tabel penjualan primary key-nya juga adalah kode barang. Tabel transaksi ini nanti gabungan dari tabel barang, tabel penjualan, tabel karyawan, dan tabel pembeli. Untuk tabel karyawan primary key-nya nomor induk karyawan, dan tabel pembeli yang menjadi primary key-nya adalah ID pembeli. Tahapan ketiga, pemilihan DBMS. DBMS yang di sini DBMS yang kita pilih di sini adalah MySQL. Alasannya karena MySQL ini gratis. Untuk faktor teknisnya familiar dan mudah digunakan. Dari faktor politik organisasi sendiri, kebijakan untuk efisiensi biaya. Selanjutnya, untuk tahapan keempat akan dijelaskan oleh Saudari Saraswati. Baik, di sini tahapan keempat yaitu perancangan database secara logika. Di sini terdapat tabel barang, tabel penjualan, tabel transaksi, tabel karyawan, dan tabel pembeli. Dalam tabel ini kita merelasikan dari tabel barang direlasikan dengan tabel penjualan direlasikan dengan tabel transaksi, dan tabel pembeli direlasi dengan tabel transaksi, lalu tabel transaksi direlasi dengan tabel karyawan. Tahap kelima yaitu perancangan database secara fisik akan dilanjutkan oleh Saudara Lukman. Di sini kita akan memulai dengan membuat perancangan database dengan menggunakan aplikasi DBRank. Yang pertama kita akan menambahkan yaitu dengan new design. Pertama-tama kita akan membuka dua aplikasinya, kemudian kita akan pilih new design untuk program awalnya. Nah, kita akan membuat nama database-nya yaitu dengan memilih toko bangunan. Kemudian kita akan membuat tabelnya dengan memilih add table. Nah, di sini kita memilih kita akan memberi nama tabel barang. Lalu klik OK. Nah, kita akan memulai apa saja yang ada di isi tabel barang tersebut. Kita pilih add. Dalam tabel barang tentunya ada kode barang. Kita akan membuat kode barang.
lalu memilih tipe datanya, karena ini tidak boleh dikosongkan, maka akan kita checklist no labelnya. Dan kode barang ini dijadikan primary key-nya. Lalu pilih add. Ini kita akan hapus dulu ya dengan remote ini. Setelah kode barang, kita add lagi di tabel tersebut, yaitu nama barang. Lalu tipe datanya kita pilih varchar. Nilainya kita batasi misalkan 25. Ini labelnya kita checklist sehingga ini tidak boleh kosong. Kemudian add. Nambah barang ini, tabel barang telah jadi. Kita kalau ingin menambahkan, kita tinggal menambahkan saja. Sama halnya dengan tabel-tabel berikutnya yang ada dalam perancangan basis data, kita akan menambahkan atau membuat setiap tabel tersebut. Di sini kami telah membuat setelah tadi kita membuat data-datanya, kita akan terlihat di sini tabel-tabel barang yang telah kita buat. Untuk selanjutnya, bagaimana cara merelasikan antara tabel, akan disampaikan oleh Rosidi. Baiklah, setelah IRD-nya kita buat, sekarang kita akan melakukan pembuatan database di phpMyAdmin. Kita memanfaatkan fasilitas dari DBWrank di sini. DBWrank bisa langsung membuat ERD yang kita buat langsung dikonversikan ke data di phpMyAdmin. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita buka dulu phpMyAdmin-nya. Nah, di sini untuk tampilan phpMyAdmin, pertama kita harus membuat dulu database baru, di mana yang akan dijadikan untuk menampung tabel-tabel dari database dari ERD yang telah kita buat. Misalkan di sini kita buat database toko bangunan. Create. Kita lihat. Nah, di sini database toko bangunan sudah dibuat. Kita kembali lagi ke tampilan DBWrank. Nah, kita buat dulu koneksi ke database MySQL toko bangunan. Caranya ada di tools, add database koneksi. Terus untuk DBMS-nya kita pilih MySQL. Untuk server isi dengan localhost. Sementara database name-nya kita isikan database yang tadi kita buat, toko bangunan. Username-nya root, password kosongin, kemudian kita pilih add. Nah, selanjutnya kita pilih koneksinya di sini. Pilih yang tadi toko bangunan. Terus kita pilih menu forward engineer. Kita pilih rekalkulasi script. Setelah itu kita run script. Pilih aja yes. Nah, di sini database sudah kita buat di phpMyAdmin. Kita buka lagi phpMyAdmin-nya. Terus kita buka database toko bangunan.
Nah, kita lihat tabel-tabelnya udah masuk ke sini, tinggal kita gunakan. Sampai di sini kita sudah bisa membuat database, tinggal kita gunakan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Subeki. Ya udah, kenapa dibilangin kayak gitu? Sekian ada 500. Ya, sekian penjabaran dari kelompok kami untuk mengenai database toko material. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.